A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Wa nasarnahu minal qawmil ladzina kazzabu bi ayatina. Innahum kanu qawma saw'in fa'aghraqnahum ajma'in. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam sejahtera semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan mengisahkan tentang kisah seorang Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasul pertama di antara 5 Rasul yang termasuk Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam. Anak-anakku sekalian, kaum Nabi Nuh adalah kaum sepeninggal Nabi Idris alaihi salam. Ketika zaman Nabi Idris alaihi salam, mereka senantiasa mengikuti ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian setelah sepeninggalnya Nabi Idris alaihissalam, kemudian mereka dipimpin oleh orang-orang soleh di antara mereka. Dan orang-orang soleh itulah yang kemudian setelah lama mereka meninggal, kemudian dijadikan oleh mereka sebagai sesembahan. Dibuatkanlah patung orang-orang soleh tersebut, dan kemudian patung-patung itulah yang mereka sembah. Di antara orang-orang soleh, di antara mereka yang mereka jadikan patung sesembahan mereka, di antaranya ada 5 yang terkenal, yaitu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Itulah 5 orang soleh yang kemudian oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dijadikan patung sebagai Tuhan sesembahan mereka. Yang tadinya mereka adalah orang-orang soleh yang mengajarkan kepada mereka untuk senantiasa mengikuti ajaran Allah. Tapi kemudian oleh mereka dilakukan penyimpangan, dan kemudian mereka itulah yang dijadikan patung dan dijadikan sesembahan oleh mereka sebagai Tuhan pengganti Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, maka Allah kemudian mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk kembali mengajak mereka kepada ajaran agama yang benar, yaitu senantiasa hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan patung-patung orang-orang soleh yang sudah mereka jadikan sebagai Tuhan tersebut, dan kembali hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka dari generasi ke generasi dalam kurun waktu yang sangat lama. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka dalam kurun waktu 950 tahun lamanya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran yang benar, yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang diterima oleh Nabi Nuh alaihissalam? Kebanyakan di antara mereka, kaum Nabi Nuh alaihissalam, menolak ajakan Nabi Nuh untuk kembali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya segelintir orang saja
yang mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Diceritakan dalam beberapa kisah bahwa tidak lebih dari 80 orang saja orang-orang yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Nuh. Sebagian besar dari mereka adalah menolak dan menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam untuk kembali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kurun waktu yang panjang tersebut, Nabi Nuh dengan penuh kesabaran mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah. Nabi Nuh mengatakan dalam Al-Quran surat Nuh dikatakan, Nabi Nuh mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Wahai Tuhanku, aku sudah mengajak mereka dengan cara sembunyi-sembunyi. Aku juga sudah mengajak mereka dengan cara terang-terangan. Aku sudah mengajak mereka di siang hari. Aku sudah mengajak mereka di malam hari. Tapi tidaklah ajakanku itu kecuali semakin menjauhkan mereka dari mengikuti ajaranmu ya Allah. Maka aku serahkan semua urusan mereka kepadamu ya Allah." Maka anak-anakku sekalian, Nabi Nuh alaihissalam sudah sekian lama mengajak mereka untuk mengikuti kembali ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka menolak. Maka kemudian Nabi Nuh menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Maka Allah pun mengatakan kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, biarkanlah urusan mereka adalah urusanku. Tugasmu hanyalah mengajak mereka untuk senantiasa mengikuti ajaranku." Maka kemudian Nuh menyampaikan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ikutilah ajaranku sebelum datang kepadamu azab dari Allah subhanahu wa ta'ala." Maka apa yang terjadi? Kaumnya Nabi Nuh bukannya malah takut, mereka tetap menentang Nabi Nuh alaihissalam. Dan mereka menantang kepada Nabi Nuh untuk Allah mendatangkan azab kepada mereka. Mereka mengatakan, "Wahai Nuh, kami tidak akan mengikuti ajaranmu, maka jika benar bahwa Tuhanmu akan memberikan azab kepada kami, maka datangkanlah azab tersebut." Maka kemudian Nabi Nuh menyerahkan urusan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya yang memberikan azab adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tugasku hanyalah menyampaikan, mengajak kalian untuk senantiasa kembali kepada ajaran yang benar, pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala." Maka anak-anakku sekalian, kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar. Karena Allah akan segera mengazab kaum Nabi Nuh yang senantiasa selalu menolak ajaran Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh dan para pengikutnya membuat sebuah kapal yang sangat besar. Sebuah kapal dibuat dalam waktu sedang musim kemarau. Maka itu menambah olok-olok dari kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Mereka mengatakan, "Lihatlah, Nuh sudah semakin gila. Ketika dia mengajak kita, kemudian kita tidak mau mengikutinya. Sekarang dia membuat sebuah kapal di sebuah gunung yang tinggi, sedangkan kapal harusnya dibuat di tepi pantai, di dekat lautan. Alangkah bodohnya Nuh dan para pengikutnya. Dia membuat sebuah kapal di atas bukit." Maka olok-olok itu terus terjadi kepada Nabi Nuh selama Nabi Nuh membuat kapal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, maka setelah terbuatlah sebuah kapal yang sangat besar, bahkan itu adalah dikisahkan itu kapal yang terbesar yang dibuat pada zamannya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk naik ke kapal tersebut bersama para pengikutnya dan membawa binatang-binatang dalam pasangan-pasangan. Satu jenis binatang membawa satu pasang, yaitu jantan dan betina. Maka kemudian Nabi Nuh dan para ikutnya menaiki kapal tersebut. Dan kemudian pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya kepada kaumnya Nabi Nuh. Allah mengeluarkan air dari dalam bumi, dan Allah juga menurunkan air dari langit, sehingga pada saat tersebut terjadilah sebuah banjir yang sangat besar.
banjir yang di zaman kita mungkin hanya menggenangi bagian daratan saja, tapi banjir di zaman Nabi Nuh adalah menenggelamkan bahkan gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Maka ketika saat itu kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, mereka kemudian berusaha untuk mencapai tempat-tempat yang tinggi untuk menyelamatkan diri. Dan di saat itulah Nabi Nuh diuji kembali, yaitu anaknya yang bernama Kan'an. Ketika itu Nabi Nuh melihat Kan'an sedang menyelamatkan diri naik ke sebuah gunung. Kemudian Nabi Nuh mengajaknya, "Wahai anakku, naiklah ke dalam kapal ini, karena hari ini tidak akan ada yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Kan'an mengatakan, "Tidak, wahai ayahku, aku akan naik ke atas gunung yang paling tinggi, dan aku pasti akan selamat, dan aku tidak mau mengikuti untuk naik ke dalam kapal bersamamu." Maka di saat itulah Nabi Nuh alaihissalam diuji kembali kesabarannya. Beliau melihat anaknya sendiri menentang ajarannya. Anaknya sendiri tidak mau mengikuti ajarannya. Dan di saat itulah Nabi Nuh mengadu kepada Allah, "Ya Allah, dia itu adalah keluargaku, maka selamatkanlah dia." Maka Allah menegur Nuh alaihissalam saat itu, "Wahai Nuh, dia bukanlah dari keluargamu. Dia adalah orang yang melakukan amalan yang tidak baik, maka dia bukanlah dari keluargamu." Anak-anakku sekalian, maka dengan azab tersebut tenggelamlah semua kaum Nabi Nuh alaihissalam, kecuali hanya orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh di dalam kapalnya. Dan itulah adalah sebuah azab Allah yang sangat besar, sebuah banjir yang sangat besar yang menenggelamkan seluruh umat manusia pada saat itu, dan yang tersisa hanyalah Nabi Nuh dan para pengikutnya. Dan itulah gambaran bahwa orang-orang yang senantiasa mengingkari dan tidak mengikuti ajakan para nabi, dan juga senantiasa menolak ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan azab kepada mereka. Anak-anakku sekalian, dari kisah ini yang bisa kita ambil gambarannya adalah bahwa sebuah keluarga, jika keluarga tersebut tidak semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan pisahkan mereka. Sebagaimana anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Dia walaupun anak kandung Nabi Nuh, tapi ketika tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh, maka dia pun tidak dikatakan sebagai keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Demikian juga kita, ketika kita dalam sebuah keluarga, jika di antara kita, orang tua kita, ataupun nanti anak-anak kita tidak sama mengikuti ajaran Allah, maka kelak tidak akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah, mudah-mudahan kita dan orang tua kita, dan juga kelak nanti anak keturunan kita, senantiasa dijadikan orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita akan bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita untuk senantiasa selalu mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Anak-anakku sekalian, demikianlah kisah dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan mengikuti ajaran-ajarannya. Billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.